Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung jam berapa kalian nonton video ini. Selamat datang kembali di podcast Bebras. Salam Bebras buat kita semua. Kali ini saya masih bersama dengan Ibu Ingriani Lim atau Ibu Inge, selaku Presiden dari Bebras Indonesia, gitu ya, dan juga mungkin bisa dibilang ibunya kita semua nih untuk pelajaran mengenai Bebras dan computational thinking. Sehat Bu Inge? Sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah. Mantap Bu Inge, yang penting sehat dulu Bu ya, keadaan lagi belum 100% kondusif, yang penting sehat dulu. Bu Inge, hari ini kita mau bahas sedikit nih Bu Inge tentang CT atau Computational Thinking, kita singkat CT ya, CT for All. Computational Thinking for All gitu ya. Sedikit background, sedikit latar belakang. Sepertinya saat ini kata atau jargon CT for all atau computational thinking for all atau computational thinking untuk semua orang itu digunakan di mana-mana gitu. Bagaimana memang computational thinking ini sekarang mungkin sedikit banyak berarti kita selangkah lebih dekat menuju tujuan kita juga dari Bebras Indonesia untuk memperkenalkan computational thinking ke sebanyak mungkin orang. Akhirnya orang-orang mulai kedengeran nih Bu Inga tentang computational thinking, dan tidak sedikit juga akhirnya yang turut bergerak memasukkan computational thinking, pengajaran mengenai computational thinking di dalam kurikulum, di dalam pengajaran mereka sehari-hari. Dan kadang-kadang tidak hanya di informatika. Jadi kan kita berkali-kali bilang ya Bu Inge ya, apa dulu Bu Inge bilangnya, CT tidak eksklusif buat komputer aja katanya, bukan hanya untuk Betul, itu sudah bagus, itu tujuan kita semua warga digital kan. Ya, terus tapi gimana Bu? Menurut Ibu Inge gimana nih Bu tentang apa sih bedanya sebetulnya ketika kita bicara computational thinking di bidang komputer misalnya dengan computational thinking di bidang lain? Apa sih Bu sebenarnya yang beda tuh apanya Bu? Jadi begini ya, memang hidup ini harus terdiri dari berbagai peran. Kalau semua melakukan peran yang sama, dunia ini ambruk. Seperti tubuh, mata untuk melihat, mulut untuk ngomong, lidah mengecap, telinga mendengar, gitu kan. Jadi itu sama pentingnya, keseluruhan membentuk sistem. Nah, computational thinking ini dapat dipandang dari dua segi. Oke. Karena akarnya adalah informatika, jelas karena computational thinking, cara berpikir computer scientist, tapi computer scientist ini nggak bisa bikin produk-produk yang tidak dipakai dan dinikmati pengguna. Oke. Coba kamu bikin produk karepmu dewe gitu, yang menurut rancanganmu, terus dia nggak cocok, itu kan nggak benar. Jadi ada yang menikmati, tapi juga mengerti, kayak nyopir. Kamu kan nyopir, kalau beda dengan mechanical engineer yang menciptakan mesin. Oke. Nah, ini bedanya sudut pandang ya. Computational thinking-nya sama. Tapi orang komputer akan punya sudut pandang dengan bidang lain, dan lebih-lebih lagi orang matematik akan punya pandangan cara pakai informatika supaya match yang sama. Orang biologi karena makhluk hidup beda dengan matematik yang abstrak akan beda. Orang sejarah akan beda lagi karena fokus bidang sejarah itu lain. Orang kimia itu misalnya lain lagi, fisika lain lagi. Sehingga yang kami harap computational thinking ini akarnya sama, tapi akan tumbuh berkembang di diri anak, karena anak itu nggak cuma belajar informatika kan, kalau ini kita kenakan ke pembelajaran, sehingga dia itu punya komprehensif cara pikir computational thinking, tapi tidak meninggalkan jati diri mata pelajaran masing-masing. Oke. Berarti Bu, kalau misalnya saya recap sedikit kali Bu ya, sebetulnya gini, penggunaan computational thinking itu berakarnya memang dari komputer. Dari mungkin ya kita sebut computer scientist, mungkin ada engineers dan lain sebagainya gitu ya. Karena
mereka yang memahami betul bagaimana cara pikir komputer sehingga kita bisa membuat program, membuat produk dan sebagainya dengan bahasa komputernya. Tapi produk ini dibuat berdasarkan real life needs, kebutuhan kehidupan nyata dari para pengguna lain. Misalnya orang sejarah butuh alat komputer untuk carbon dating, untuk tahu misalnya umurnya artefak ini berapa tahun misalnya gitu ya. Nah, untuk membuat penggunaan ini bisa efektif, maka si ahli sejarah ini perlu punya a certain degree of computational thinking-nya untuk dia bisa tahu masalahnya apa, untuk dia bisa menggunakan alatnya dengan baik dan benar untuk menjawab kebutuhan dia. Kurang lebih begitu ya, Bu Inge berarti ya? Ya, exactly. Jadi memang, nah kembali ya, kalau kamu bilang orang sejarah, orang matematik, orang kimia, itu di dalam konteks kita gerakan pandai, kan guru, lain lagi ya. Kita akan membedakan guru dengan profesional. Oke. Kayak kamu tadi sejarawan perlu ngetrace umur batuan, tapi guru sejarah itu harus mengajarkan macam-macam lah ya. Betul. Jadi di dalam konteks pendidikan, ini untuk mengajarkan computational thinking, tapi makanya istilahnya saya senang dengan istilah Pak Adi di infus itu tapi disuntik orang sakit, bukan digelontor, ngerti enggak? Ya. Dan Siti ini aspek tapi penting, ngerti enggak? Ngerti. Oke. Sehingga setiap guru itu sebetulnya perlu menemukan jati diri, bagaimana itu tadi menambahkan aspek computational thinking supaya di era digital pelajaran sejarah, pelajaran matematik itu akan lebih kena dan lebih memenuhi sasaran. Di samping ada lagi Siti sebagai literasi yang kita lakukan dengan bebas. Jadi tolong ini diperjelas. Siti sebagai jadi tadi Siti sebagai ilmu informatika dan ilmu lain. Oke. Nambahin micin ke soto paling gampang. Kalau micin itu tidak berbahaya untuk kesehatan. Tapi juga micin itu juga bisa keilmuannya, tapi juga bisa cuma dirasain sehari-hari menyenangkan, gitu kan? Oke, berarti mungkin kalau saya analogikan mungkin gini ya Bu, ya saya juga suka programming gitu ya, gitu, dan saya menikmati produknya. Saya pakai Zoom, ini yang kita pakai untuk rekaman ini, saya bisa menikmati, saya bisa ngobrol dengan Bu Inge, meskipun jaraknya berbeda beberapa ratus kilometer, bisa kita rekam, kita bagikan ke orang lain, atau misalnya saya juga ngerasain kegunaannya Microsoft Word mungkin misalnya untuk membuat dokumen, kemudahannya Google Dokumen, Google Docs atau Google Slides, kemudahan untuk kita berbagi dokumen itu misalnya gitu ya Bu Inga. Ya. Dan kita bisa kerja dari tempat jauh-jauh, tapi di sisi lain sebagai sisi informatika saya menikmati betul bagaimana saya bisa membuat the next Google Slide misalnya gitu, yang Google Slide yang lebih bagus, perbaikan dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya Bu Inga ya. Dan memakai semua tools itu untuk problem solving bidangku, bukan sekedar ceklak-ceklik terus ngapain. Ini yang computational thinking itu kerangka pikir untuk aku ada tools ini yang membuat hidupku lebih gampang, nyaman, optimal gitu kan. Jadi ngajari pakai tools kayak lab virtual untuk guru fisika, nanti simulasi untuk sejarah dan sebagainya, harus membentuk pola pikir itu, bukan sekedar mainan ceklak-ceklik gitu loh. Oke, berarti Bu, yang membedakan sebetulnya ketika kita bicara mengenai computational thinking di berbagai bidang, itu berarti sebenarnya, tolong dikoreksi kalau salah ya Bu, berarti sebenarnya ada bisa dibilang ada tingkatan-tingkatannya. Apakah sebagai literasi saja, apakah sebagai penggunaannya saja, sebagai effectiveness effect gitu ya. Jadi saya menggunakan produk hasil computational thinking atau produk hasil komputer,
Atau saya bisa sebagai literasi, saya mempelajari dan memahami, atau bisa juga sampai saya yang di level producing, saya yang membuat. Itu beda-beda semua ya Bu. Dan di setiap bidang itu bisa levelnya beda-beda. Begitu betul Bu, kurang lebih? Betul, kalau orang informatik kan create computational artifact namanya. Oh, artefak. Kayak tadi itu tools, dokumen. Nah, orang kimia akan create their own artefak, ngerti enggak? Paham. Orang biologi itu akan perlu misalnya mau bikin jagung yang warnanya kinclong pakai DNA. Nah, itu kan perlu kombinasi, dicari gen yang pas, apa yang dibuang. Itu computational thinking karena mengkombinasikan gen yang segitu banyak nggak mungkin dilakukan kayak kita nyampur-nyampur gitu kan. Brute force. Cari pengobatan individual, bidang kedokteran, MRI. Oke. Jadi sebelum itu dibantu otomasinya oleh komputer, orang itu mikir gitu loh apa dan bagaimana bisa menjadi tadi itu membuat lebih efektif pasti ya, efisien dan optimal. Oke, Bu Inge, maaf nih Bu, aku agak lompat sedikit nih Bu. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang computational thinking, kita bicara mengenai CT ya gitu. Fokus utama kita kan problem solving. Ya. Computational thinking itu bagaimanapun adalah tentang problem solving gitu. Proses berpikir. Yes. Proses berpikir untuk mencapai ya problem solving gitu. Karena dengan 4 cornerstone yang kita sudah kenal dan terulang-ulang terus AADP itu kan sebenarnya bahkan kita tarik mundur sampai kita harus bisa finding out the problem-nya dulu gitu. Bahkan kita harus bisa cari datanya dulu. Berarti terlepas dari semua perbedaan tadi, sebetulnya memang bidang-bidang lain itu sangat bisa benefit dong Bu dari computational thinking ini dong Bu sebetulnya. Sangat, lewat generic platform itu seperti aplikasi pemroses kata itu bisa dipakai ngetik oleh siapapun. Oke. Tapi ini bukan tools untuk berkarya, tapi tools berpikirnya tadi gitu loh. Jadi computational thinking ini makanya di Gerakan Pandai kita mulai dengan literasi, kenal bebras apa itu computational thinking. Di dalamnya soal informatika lo ya. Karena kalau Anda pergi ke soal AKM itu dibaliknya soal kimia, soal fisika, tapi ada computational thinkingnya, ngerti enggak? Oke. Paham. Bebras itu computational thinking tapi core konsepnya informatika. Cuma supaya enggak bingungin anak karena di pelajaran enggak ada, dibuat sedemikian rupa sehingga dengan akal sehat bidang apapun bisa. Tapi enggak boleh berhenti di bebras, harus digali oleh guru membuat soal computational thinking yang bernuansa kimia, fisika, bukan hanya ceritanya loh ya. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Berarti kan karena gini ya Bu, saya juga ingat dulu saya pernah ngobrol sama Bu Inge soal ini tentang bagaimana sebetulnya dalam tanda kutip kehidupan kita sehari-hari ini algoritmis sekali, penuh dengan berbagai problem algoritma. Saya mau masak sambil kerja. Gimana caranya saya ngatur supaya waktunya paling optimal, supaya saya selesai makan dan saya selesai kerja dalam waktu terdekat gitu. Apakah ada job yang bisa dijalankan konkuren, apakah ada yang bisa dijalanin sekarang diambil dari 15 menit lagi dan itu jadi waktu kosong dan lain sebagainya. Berarti saya rasa saya tidak overstatement saat bilang bahwa algoritmik atau cara pikir yang kayak tadi, bahwa dunia ini berjalan dengan berbagai problem yang perlu di-solve melalui computational thinking, itu berlaku di semua bidang kan gitu. Kayak betul, tadi, misalnya kamu mau cari kombinasi jagung yang warnanya paling kinclong. Ya. Tulip yang warnanya hitam, yang tadinya enggak ada, itu kan kayak kamu mau mengkombinasikan berbagai kegiatan tadi kan di kehidupan sehari-hari kan. Tapi sangat dalam masuk ke keilmuan itu sampai mendeteksi wajah. Ya gampang lah, kalau manusia kamu gini, kamu kenal aku, dikasih 10 foto kamu kenal. Giliran kamu nyari foto maling dari 1 juta foto, ya kamu
kupikir ya cepetan komputer toh ya. Pasti. Nah, itu perlu pemikiran yang lahir dari forensik. Dari keilmuan yang berbeda berarti. Betul. Jadi kami ini hanya menampung inspirasi bidang lain untuk dibuat lebih efisien, optimal. Jadi jangan terus bidang lain ini melupakan inspirasinya, nanti orang komputer juga mati, nggak ada yang diprogram. Nggak bisa bikin ada apa-apa dengan programmer katanya AADB itu. Oh iya. Oke. Ngerti kan? Ngerti. Mungkin kalau untuk guru-guru yang kita sekarang sedang ajarkan juga di Gerakan Pandai ya Bu, gitu. Karena kita kan ya sebenarnya sih kita udah jelasin berkali-kali, tapi mungkin ada yang baru dengar di episode ini. Gerakan Pandai itu kan kita menargetkan mengajar 22.000 guru, mencapai sampai 2 juta siswa gitu ya, untuk mengenalkan computational thinking. Dengan level tadi mungkin literasi dan sebagainya. Bisa nonton di episode sebelumnya bagaimana computational thinking itu bukan hanya dipelajari, tapi juga dibadanin sehari-hari ya Bu, bahasanya ya, dihayati gitu. Nah, mungkin Bu Inga ada pesan buat teman-teman guru atau misalnya penjelasan untuk teman-teman guru mengenai computational thinking di bidang mereka masing-masing ini Bu, gitu. Jadi pesanku, computational thinking is a must. Computational thinking for all. Jadi semua guru at least harus tahu dalam level literacy, karena baca tulis itu akan menjadi dasar dari semua mata pelajaran. Selanjutnya, guru itu tidak boleh berhenti cuma bebas latihan kecil-kecil, tetapi melakukan refleksi. Konsep computational thinking apa ya yang bisa diinfus tadi, membuat anakku seneng, jadi micinnya soto tadi. Kalau soto itu hidangan utamanya, sehingga lebih, kalau soto lebih enak lah ya, bukan lebih, kalau ini lebih efisien, lebih optimal di dalam menciptakan solusi-solusi di bidangnya, atau karena beberapa bidang itu problem itu sebetulnya bukan hanya dicari solusinya. Problem itu di systematic thinking, yang masih ingat di workshop Bebras yang lalu, harus dipahami dulu fenomenanya. Oke. Sebelum saya mau melahirkan sesuatu, gitu kan? Oke. Itu pesan saya. Jadi tidak berhenti sampai Bebras, melakukan refleksi lebih ke dirinya, bukan ke kita, karena kita orang orang informatik, membentuk kelompok guru per mata pelajarannya, baru mengamalkan. Kemudian langkah berikutnya sharing tulisan, karena tulisan itu kalau nyebar dengan banyak masih ilmunya belum dalam, itu nanti akan menipiskan pengertian masyarakat, kayak dulu kesalahan TIK dan informatika, ngerti enggak? Oke. Kan TIK ini di kalangan pendidik dulu sudah terjadi kekeliruan. Informatika itu TIK. Nah, ini khawatirku akan terjadi dengan computational thinking. Karena sejenis, kalau TIK itu dipakai, kalau ini berpikir. Dan berpikir itu kalau keliru, menurut saya ya, itu lebih menyebar tulisan atau pikiran kan itu. Yang keliru itu sebaiknya tidak gitu. Oke. Berarti sebenarnya ya intinya adalah kita juga ingin, mungkin bisa dibilang meluruskan ya Bu Inge ya. Kita sedikit meluruskan bahwa sebenarnya computational thinking ini it's a way of thinking, seperti yang selalu kita sampaikan. Ini adalah sebuah cara berpikir, bukan sebuah bidang pelajaran baru, bukan sebuah ini sama aja sama pelajaran komputer cuma ganti nama, bukan gitu. Tapi ini adalah bagaimana kita menerapkan sebuah cara berpikir yang bisa, meminjam kata Pak Adi Mulyanto, bisa diinfuse di masing-masing mata pelajaran, di masing-masing masalah, di masing-masing solusi. Begitu ya Bu ya. Jadi harus punya badan, tidak boleh roh gentayangan.
Benar, karena kalau misalnya hanya berhenti di cara berpikir, ya kita mikirin apa? Setiap hari kita mikirin computational thinking, nggak berarti kita sedang melakukan kan? Kita cuma mikirin, CT di kepala kita, tapi nggak diamalkan, ya akhirnya nggak jadi apa-apa juga ya Bu sebenarnya ya. Betul, itu generic capability yang harus di-tailor menjadi spesifik untuk bidang masing-masing. Ini pesanku, dan ini harus dilakukan secara reflektif untuk siswanya masing-masing. Guru juga jangan keep pengetahuan untuk diri sendiri kan? Benar. Kan harus diteruskan ke siswa. Gerakan Pandai ini menurut saya terlepas dari masalah, ini kita kembali ke Gerakan Pandai karena konteks kita. Saya ingin menyemangati para guru di tengah kesulitan COVID, beban yang tinggi, harus PJJ, masih juga punya gairah untuk memaparkan di paparan kayak virus computational thinking di bidang masing-masing dengan cara masing-masing yang merdeka, gitu kan? Oke. Wah, nggak berasa Ibu udah hampir 20 menit kita ngobrol. Iya Bu, mungkin kalau aku terakhir aku rekap sedikit ya Bu Inga ya, bahwa sebetulnya computational thinking ini kita memang menggunakan jargon computational thinking for all. Kita nggak lagi bohong karena memang sebetulnya computational thinking ini bisa di semua bidang. Bahkan dalam tanda kutip, bahkan dalam tanda kutip yang nggak ada bidangnya. Saya masak itu bukan bidang pelajaran, itu bukan bidang studi, itu studi kehidupan gitu. Tapi tetap harus pakai seperti itu. Ya kita mencari mungkin ada proses dekomposisinya di sana, ada proses algoritmnya di sana dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman guru baik yang sudah di Gerakan Pandai atau yang belum tapi mungkin tertarik atau bersemangat untuk membagikan computational thinking kepada teman-temannya atau kepada murid-muridnya, harus diingat juga bahwa jangan sampai kehilangan jati diri dari mata pelajaran yang diampu sendiri, tapi computational thinking ini adalah sebuah cara berpikir yang perlu diinfuse, perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana menemukan solusi untuk persoalan kimia dengan lebih komputasional, bagaimana menemukan solusi untuk persoalan geografi mungkin dengan berpikir lebih komputasional, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu ya Bu Inga ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu, kalau enggak kita tutup. Boleh ditutup. Jadi silahkan membentuk kelompok-kelompok perkeilmuan. Nanti kami kalau perlu lebih dalam tentang computational thinking-nya, kami akan membantu. Dan khusus untuk guru informatika, saya mau pesan benar nih, lebih berat lagi karena computational thinking-nya akan beda. Jadi bukan sekedar aspek, tapi roh dan aspek dan bisa diterangkan itu untuk informatika. Lebih seperti kita gimana ya? Jadi kayak multi level Bu ya. Kita nggak cuma lagi mikirin computational thinking, tapi kita bisa membuat sesuatu yang membuat orang lain bisa berpikir atau memanfaatkan computational thinking-nya. Wah, aduh. Dengan masukan ide mereka. Betul, ini bebannya lumayan nih buat. Mari bergotong royong. Betul. Oke, terima kasih banyak Ibu Inga, Ibu Inggriani Lim, terima kasih banyak atas penjelasan dan obrolannya mengenai computational thinking for all. Semoga buat teman-teman yang di rumah, buat teman-teman yang lagi dengerin ini dimanapun, bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, lebih clear, lebih terang, lebih kinclong tadi kalau bahasanya Bu Inga, mengenai computational thinking for all, dan tentunya supaya semangat mengajar dan semangat membagikan keilmuan ini tidak berhenti dan bisa berlanjut sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Saya Dwika Putra mohon pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya dari podcast Bebras. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam Bebras. Sampai ketemu. Salam Bebras.